Ya pemirsa, hingga saat ini ribuan umat Kristen Katolik Roma berbondong-bondong menuju Basilika Santo Petrus untuk memberikan salam perpisahan kepada Paus Fransiskus. Dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Romo Markus Solo, penerjemah Paus Fransiskus. Selamat malam Romo Markus. Selamat malam Mbak Rini. Ya, Romo, Anda menjadi penerjemah Paus Fransiskus dan Jokowi saat Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Mungkin bisa diceritakan seperti apa pengalaman Anda saat itu? Saya mengalami saat-saat yang luar biasa, yang sangat berkesan ketika menjadi penerjemah beliau dalam berbagai kesempatan di Indonesia. Dan pada umumnya beliau selalu mengungkapkan kesannya, terutama dalam pembicaraan pribadi, kesan yang sangat bagus tentang Indonesia. Beliau mengagumi kebinekaan Indonesia dan mengagumi keramah-tamahan Indonesia dan keteguhan umat untuk beriman dan beragama, kerukunan yang ada. Tentu ada riak-riaknya dan beliau sadar, beliau tahu semuanya itu, sehingga beliau selalu mengajak, atau pesan terbesarnya waktu itu yang saya masih ingat, mengajak kita semua umat atau masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan dan perbedaan kita yang ada. Dan ini sebuah legasi yang beliau tinggalkan untuk kita masyarakat atau bangsa Indonesia. Kepergiannya tentu meninggalkan kesedihan yang luar biasa, bukan saja untuk umat Katolik dan terutama ya umat Katolik seluruh dunia, tetapi saya yakin juga untuk umat atau masyarakat sedunia, karena perjuangan beliau selama ini dengan begitu gigih dan begitu berani, bukan saja untuk membela umat Katolik atau mengasuh atau mengajar umat Katolik, tetapi lebih juga keluar dari gereja Katolik dan merangkul komunitas internasional tanpa memandang perbedaan apapun. Ya, Romo Markus, apakah ada momen-momen berkesan yang Anda alami saat itu? Mungkin ada yang mau Anda ceritakan, Romo? Yang paling berkesan itu ketika saya dan beliau atau beliau dengan saya berada dalam mobil kecil itu dari kedutaan Vatikan menuju ke Masjid Istiqlal, lalu dari Masjid Istiqlal menuju ke kantor pusat KWI. Di dalam perjalanan itu hanya kami berdua di dalam mobil, tetapi beliau tetap membuka jendela depan, beliau duduk di sebelah kiri di samping sopir, dan tidak ada kecemasan atau ketakutan sedikit pun ada dalam benak beliau. Karena beliau beranggapan baik saja tentang kita bangsa Indonesia dan ingin selalu merasa dekat dengan bangsa Indonesia, walaupun pada satu kesempatan ketika kami ditahan oleh massa dan mobil kami digoyang-goyang oleh massa karena semua ingin berebutan berjabatan tangan dengan beliau, tetapi beliau tidak pernah marah dan hanya senyum dan ketawa melihat semuanya itu dan berjuang untuk melayani keinginan begitu banyak orang. Beliau di dalam perjalanan melihat kebinekaan kita melalui hadirin yang ada di sepanjang jalan dan bertanya kepada saya, apakah mereka yang berpakaian lain itu adalah umat agama lain? Saya selalu mengatakan iya, itulah kenyataan kami di Indonesia. Di jalanan, di tempat-tempat umum, kami semua beragam. Dan beliau betul-betul sangat terkesan dengan semuanya itu. Waktu Paus Fransiskus akan menghadiri misa di GBK itu menjadi salah satu momen paling mengharukan, di mana umat Katolik yang berkumpul di GBK saat itu menyuarakan seruan Viva il Papa. Nah, apa sih sebenarnya arti dari Viva il Papa dan seperti apa situasi di sana waktu itu? Ya, mengenang momen itu saya harus berjuang untuk menahan air mata. Itu betul-betul merupakan momen yang sangat luar biasa
Karena itu berbeda dengan apa yang beliau bayangkan sebelumnya. Itu beliau ungkapkan ketika kami berkumpul untuk makan malam bersama. Beliau katakan bahwa luar biasa kehadiran orang-orang di umat di GBK, di lapangan kecil dan di lapangan besar. Betul-betul karena beliau berpikir bahwa Gereja Katolik adalah minoritas di antara umat beragama lain, dan mungkin kenyataannya berbeda, bahwa yang hadir itu mungkin hanya sedikit, dan dengan ekspresi mereka yang mungkin juga karena minoritas mungkin lain, mungkin lebih senyap atau apa. Tetapi ternyata waktu beliau muncul, beliau melihat dua lapangan itu yang sangat padat, dan beliau sangat-sangat senang, apalagi disambut dengan yel-yel atau sorak-sorakan yang sangat-sangat mengagumkan. Viva il Papa artinya bahwa hiduplah Paus, hiduplah Bapak Paus. Artinya bahwa beliau langsung merasakan bahwa dia welcome, diterima, bukan saja oleh umat Katolik, tetapi terutama tempatnya yang merupakan sebuah tempat negara, milik negara. Artinya bahwa negara hadir, apalagi waktu itu Bapak Jokowi, Presiden masih juga hadir di sana dan menyambut beliau, sehingga beliau merasakan kehadiran negara pada waktu itu. Sehingga sambutan itu lebih dari sambutan umat Katolik sendiri, tetapi sambutan sebuah negara. Dan beliau betul-betul sangat terkesan pada kesempatan itu. Sebelum saya melanjutkan, Romo Markus, saat ini lokasi Anda apakah sudah ada di Vatikan atau ada di Indonesia, Romo Markus? Saya memang hidup di Roma dan bekerja dengan Paus Fransiskus sejak 18 tahun sekarang, sehingga markas saya atau pusat atau tempat kerja saya di Vatikan. Saat ini di Vatikan ya, Romo Markus ya? Iya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, saat Paus Fransiskus dielu-elukan dan diberikan serukan Viva il Papa, nampak tertangkap di layar televisi jika Paus Fransiskus nampak terharu. Adakah pesan atau kesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus saat itu? Itu betul sekali bahwa Paus terharu dan juga sangat terkesan pada kesempatan itu karena penyambutan Gereja Katolik, tetapi juga bangsa Indonesia, negara Indonesia yang begitu luar biasa. Dan saya mendapat juga cerita langsung dari tim kamera, mereka yang mendampingi Paus di atas papan mobil pada waktu itu, yang memegang kamera, semuanya juga menggugurkan air mata menyaksikan semuanya itu. Dari pesan yang ingin beliau katakan pada waktu itu, bahwa tetaplah menjadi gereja walaupun sedikit, walaupun minoritas, tetapi tetap terbuka. Karena beliau selalu memberikan teladan keterbukaan dan keberanian, dan juga menghidupi atau mempraktekkan atau menyatakan ajaran kasih Yesus Kristus yang universal, yang merangkul. Dan contoh ini sangat kita lihat nampak di dalam ajaran, tetapi juga di dalam praktek kehidupan beliau sendiri. Sangat inspiratif. Baik, Romo Markus, kita masih akan berbincang mengenai sosok Paus Fransiskus, namun kita akan jeda terlebih dahulu.